Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan, kala itu Abu Nawas sering meninggalkan kota Baghdad untuk berniaga. Sudah banyak negeri yang ia singgahi. Keuntungan yang didapatkan dari bisnisnya ini tentu sangatlah besar. Oleh sebab itu, kini Abu Nawas sudah jarang ke istana, dan sang raja pun jadi merindukan sosok Abu Nawas. "Wahai pengawal, sudah lama aku tak melihat Abu Nawas. Suruh Abu Nawas kemari," kata Baginda Raja. "Ampun Paduka, Abu Nawas sedang berada di negeri seberang untuk berniaga," jawab salah satu pengawal. "Sekarang dia jadi orang sibuk ya, hingga tak pernah lagi datang kemari," kata Baginda Raja mengeluh. Singkat cerita, saat Abu Nawas pulang, ia pun segera datang ke istana menghadap Baginda Raja. "Selamat datang wahai Abu Nawas, bagaimana kabarmu?" sambut Baginda Raja senang. "Alhamdulillah Paduka, saya baik-baik saja," balas Abu Nawas. "Bagaimana usaha dagangmu? Kamu sekarang jadi orang sibuk hingga sampai lupa sama rajamu sendiri," tutur Baginda Raja. "Ampun Paduka, saya sama sekali tidak akan melupakan Baginda Raja. Tapi kesibukan saya yang membuat saya tidak sempat menghadap Paduka," jawab Abu Nawas. "Ngomong-ngomong, kapan kamu akan keluar kota lagi?" tanya Baginda Raja. "Insya Allah besok Paduka," jawab Abu Nawas singkat. "Oh ya, kali ini negeri mana yang akan kau datangi?" tanya Baginda Raja kembali. Abu Nawas lalu menyebut sebuah negeri yang sempat membuat Baginda Raja kaget. "Hati-hati Abu Nawas, saya dengar kabar di negeri tersebut rajanya terkenal jahat. Kalau kamu sampai kenapa-kenapa di sana, segera kabari saya," ujar Baginda Raja. "Baik Paduka yang mulia," balas Abu Nawas. Keduanya pun lalu ngobrol panjang lebar, bercanda tawa, melepaskan rasa kangennya. Keesokan harinya Abu Nawas melakukan perjalanan menuju negeri yang disebutkan. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas di negeri tersebut. Ia menelusuri jalanan kota yang cukup asing baginya. "Baru kali ini aku merasakan ada kota sepi. Kota-kota yang saya singgahi sebelumnya hampir semuanya ramai penuh dengan orang-orang jualan." Setelah beberapa lama berjalan, Abu Nawas mulai merasakan letih. Apalagi barang dagangan yang ia bawa terbilang cukup banyak. Ia pun mendatangi rumah salah satu warga. "Assalamualaikum, bolehkah saya numpang istirahat?" kata Abu Nawas sambil mengetuk pintu. Setelah pintu rumah dibuka, ternyata penghuninya adalah seorang wanita tua dan anak gadisnya. "Silakan masuk Tuan," jawab si wanita tua itu. Kedua penghuni rumah tersebut terlihat sedang dirundung masalah. Raut mukanya menunjukkan kesedihan. Karena penasaran, Abu Nawas pun bertanya, Ibu kenapa terlihat murung?" Wanita tua itu lalu menceritakan bahwa rajanya punya kebiasaan yang buruk. Sang raja gemar menikahi gadis-gadis desa. Tapi setiap kali sang raja menikahinya, esok paginya si gadis langsung dihukum mati. Dan kali ini, anak gadis satu-satunya wanita tua itu besok akan dinikahi sang raja. Yang berarti ia siap-siap akan kehilangan anaknya. Mendengar keluhan wanita tua itu, Abu Nawas pun merasa iba. Ia ingin menolongnya, tapi tidak tahu bagaimana caranya. Saat menjelang malam, Abu Nawas terus memikirkan cara agar bisa menyelamatkan anak gadis wanita tua itu. Akhirnya ia pun mendapatkan ide yang cemerlang. Pagi harinya, prajurit kerajaan datang untuk menjemput anak gadis tersebut. "Tunggu Tuan, izinkan saya ikut menghadap rajamu," pinta Abu Nawas kepada prajurit kerajaan. "Siapa kamu? Ada keperluan apa kamu ikut kami?"
bentak salah satu prajurit. "Saya adalah paman dari anak gadis ini. Pernikahan rajamu tidak akan sah bila tidak ada walinya sebagai saksi. Dan wali gadis itu adalah saya selaku pamannya," kata Abu Nawas berpura-pura. Akhirnya, Abu Nawas ikut serta menghadap sang raja. Setelah acara pernikahan selesai dan sang raja sudah merasakan kenikmatan, ia pun menyuruh prajuritnya untuk segera menghukum mati anak gadis tersebut. "Tunggu, Paduka Raja. Sebelum Paduka menghukum gadis itu, izinkan saya memberikan cerita kepadanya, supaya dia tidak sedih menghadapi kematian," pinta Abu Nawas. Sang raja tidak keberatan. Ia mempersilahkan Abu Nawas untuk memulai ceritanya. Di situ, Abu Nawas bercerita tentang kisah yang sangat indah, hingga sang raja tertarik ikut mendengarkan. "Ceritanya cukup sampai di sini dulu. Kalau kamu besok masih hidup, maka aku akan lanjutkan ceritanya," kata Abu Nawas kepada gadis tersebut. Sang raja ternyata penasaran dengan kelanjutan cerita yang dibawakan Abu Nawas. Sang raja lalu menunda hukuman mati gadis itu demi untuk mendengarkan kelanjutan ceritanya. Besoknya, Abu Nawas kembali melanjutkan ceritanya, dan kali ini ceritanya bertambah menarik. Namun lagi-lagi saat ceritanya semakin seru, Abu Nawas segera menghentikannya. Ia kembali berkata, "Ceritanya akan dilanjutkan besok kalau gadis itu masih hidup." Sang raja untuk kedua kalinya menunda hukuman mati, dan kejadian ini terus berulang-ulang sampai 1 minggu, hingga sang raja melupakan hukuman yang akan ia berikan. Di akhir cerita, Abu Nawas memberi nasihat betapa pentingnya menjadi raja yang baik dan sayang kepada rakyatnya. Disitulah akhirnya sang raja menjadi sadar. Perilakunya selama ini ternyata membuat rakyatnya senantiasa dicekam ketakutan, terutama bagi keluarga yang mempunyai anak gadis. Berkat nasihat Abu Nawas, sang raja kini menjadi raja yang baik, dan gadis yang dinikahinya dijadikan permaisuri untuk selamanya. Dalam khasanah keislaman, nama Abu Nawas begitu familiar di telinga umat muslim. Tokoh sufi yang hidup pada zaman Khalifah Harun al-Rasyid ini dikenal lewat kisah-kisah cerdiknya yang dapat mengocok perut bagi setiap orang yang mendengarnya. Karena kecerdasannya, Abu Nawas sering dipanggil Baginda Raja Harun untuk menyelesaikan masalah yang sedang dialami sang raja. Namun, karena kedekatan tersebut, banyak pihak yang merasa iri, terutama di kalangan istana kerajaan itu sendiri. Para menteri menilai jika sikap Baginda Raja terlalu berlebihan, sebab status Abu Nawas hanyalah rakyat biasa yang tidak memiliki jabatan penting seperti mereka. Bukan hanya para menteri saja, sang istri Baginda pun begitu benci dengan sosok Abu Nawas. Alasannya karena sikap dan tingkah laku nyeleneh Abu Nawas membuatnya jengkel. Karena itu, sang permaisuri sering memanggil Abu Nawas ke istana hanya untuk memarahi Abu Nawas. Dalam sebuah kesempatan, saat Abu Nawas datang menghadap Baginda Raja, sang raja lalu bertanya kepada Abu Nawas, "Ngomong-ngomong, kemarin engkau dipanggil permaisuriku, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Wahai Baginda Raja, benar sekali," jawab Abu Nawas. "Sudah kuduga, engkau pasti dimarahi dan dicaci maki seperti sebelumnya," tutur sang raja sambil tersenyum kecil. "Bukan, Paduka," jawab Abu Nawas singkat. "Engkau jangan mengada-ngada. Kalau bukan untuk dimarahi dan dicaci maki seperti biasanya, untuk apa permaisuriku memanggilmu?" tanya Baginda Raja penasaran. "Jadi begini Baginda, kemarin permaisuri hanya mengatakan jika hamba ini sangat mirip dengan Baginda Raja. Artinya sama-sama menyebalkan," jawab Abu Nawas membuat Baginda Raja tertawa terbahak-bahak. Setelah mendengar jawaban cerdas Abu Nawas itu, sang raja lalu memberinya sebuah hadiah. Abu Nawas pun segera pamit meninggalkan istana.
Untuk diketahui, Abu Nawas merupakan orang Persia yang lahir sekitar tahun 750 Masehi di Ahwas. Ketika memasuki masa remaja, Abu Nawas banyak belajar ilmu agama, bahasa Arab, serta bersahabat dengan orang Badui di padang pasir. Abu Nawas bunuh diri dengan racun, bukannya mati tapi malah kenyang. Sebelum menjadi orang kepercayaan Baginda Raja, Abu Nawas pernah bekerja sebagai penjahit. Kala itu, Abu Nawas bekerja sebagai penjahit pakaian pada seorang tuan yang memiliki toko pakaian. Karena sifatnya yang sangat rajin dan ulet dalam bekerja, maka Abu Nawas sangat dipercayai oleh tuan majikannya. Bahkan di tempat kerjanya, Abu Nawas dicap sebagai salah satu pekerja yang paling teladan. Namun sayangnya tuan majikan Abu Nawas adalah orang yang sangat pelit sekali. Bahkan tuannya tersebut tidak pernah memberikan perhatian khusus apalagi bonus kepada Abu Nawas. Tidak jarang tuannya tersebut sering membawa banyak sekali makanan ke tempat usahanya. Namun tidak ada satupun pekerja yang diberikan atau ditawari makanan tersebut. Sehingga sikap tuannya tersebut lama-kelamaan membuat Abu Nawas merasa jengkel. Karena sudah terlalu jengkel dengan tuannya, pada sebuah kesempatan Abu Nawas akhirnya memutuskan untuk mengerjai tuannya tersebut. Abu Nawas mengerjai majikannya dengan alasan ingin bunuh diri menggunakan racun. Suatu ketika, tuan majikan Abu Nawas datang dengan membawa sebuah kendi yang berisi madu. Karena Abu Nawas melihat hal itu, kemudian dia menghampiri tuannya sembari menanyakan apa isi dari kendi tersebut. Selain itu, ia juga meminta kepada tuan majikannya agar diberikan isi dari kendi tersebut. Karena tuannya sangat pelit, maka dengan sengaja ia berbohong kepada Abu Nawas dengan mengatakan kendi tersebut berisi racun. Abu Nawas pun kemudian hanya mengangguk tanda ia percaya kepada tuan majikannya. Padahal dirinya mengetahui kalau tuan majikan sedang berbohong tentang isi kendi tersebut. Terlebih lagi, Abu Nawas sempat mencium bau madu dari kendi yang dibawa oleh tuan majikannya. Tidak lama kemudian, tuan majikan Abu Nawas harus pergi karena ada keperluan. Karena dirasa kendi yang berisi madu tersebut aman dari para pekerjanya, termasuk Abu Nawas, maka kendi tersebut tetap dibiarkan di sana. Melihat kendi berisi madu tersebut ditinggalkan oleh tuannya, maka Abu Nawas tidak membuang-buang kesempatan. Dia pun berusaha menjual sepotong pakaian dan membeli sebuah roti untuk dimakan dengan madu milik tuannya. Setelah berhasil menjual pakaian dan membeli roti, Abu Nawas langsung melahapnya bersama madu milik majikannya. Dia pun memakan roti dan madu majikannya dengan sangat lahap. Tanpa sadar, madu tersebut akhirnya habis tidak tersisa. Dalam kondisi yang kekenyangan, Abu Nawas kemudian meletakkan kendi itu ke tempat semula, lalu melanjutkan pekerjaannya. Tidak lama berselang, majikannya pun kembali dan membawa sebungkus roti yang akan dimakan bersama madunya. Kemudian, majikan Abu Nawas tersebut langsung menghampiri kendi miliknya untuk mengambil madu yang ada di dalamnya. Namun alangkah terkejutnya sang majikan setelah mengetahui kendi tersebut kosong dan tidak ada madunya. Selain itu, ia juga merasa sangat kesal karena mengetahui sepotong kainnya telah hilang tanpa adanya laporan. Kemudian tuan itu berbicara kepada dirinya sendiri dan menganggap hal ini pasti ulah dari Abu Nawas. Selanjutnya tuan majikan tersebut langsung menghampiri Abu Nawas yang sedang sibuk menjahit pakaian sembari berkata seperti ini. Abu Nawas, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa isi kendi ini kosong? Dan sepotong pakaian telah hilang? Tanya tuannya kepada Abu Nawas. Maaf tuan, tadi sewaktu tuan pergi ada sekelompok pencuri datang mengambil sepotong pakaian, jawab Abu Nawas. Lantas apa yang kamu lakukan kepada pencuri itu? Tanya tuannya lagi. Aku ketakutan dan tidak bisa berbuat apa-apa, kata Abu Nawas sambil pura-pura ketakutan.
"Lalu, mengapa isi kendiku hilang? Apakah diminum juga oleh pencuri itu?" tanya tuan majikan kembali. Abu Nawas pun mengatakan bukan pencuri itu yang meminum isi kendi tuan majikannya, karena yang meminum isi kendi tersebut adalah dirinya, sebab ia berniat bunuh diri dengan racun yang ada di dalam kendi tersebut. Karena takut akan dimarahi oleh tuan, maka aku putuskan untuk memilih bunuh diri saja menggunakan racun yang ada di dalam kendi tersebut. Hamba pikir hamba akan mati, tapi ajal hamba belum sampai tuan, kata Abu Nawas kepada majikannya. Mendengar perkataan jujur dan keahlian akal pikir Abu Nawas, tuannya tersebut tidak jadi marah. Selain itu, majikannya tersebut akhirnya sadar apa yang sudah terjadi, karena ulah dirinya yang sangat pelit kepada pekerjanya. Abu Nawas memantati raja. Pada suatu sore ketika Abu Nawas ke warung teh, kawan-kawannya sudah lebih dulu berada di sana. Ternyata mereka sengaja menunggu Abu Nawas. "Nah, ini dia Abu Nawas datang," kata salah seorang dari mereka. "Ada apa?" kata Abu Nawas sambil memesan secangkir teh hangat. "Kami tahu engkau selalu bisa melepaskan diri dari perangkap-perangkap raja. Tetapi kami yakin kali ini engkau pasti dihukum Baginda Raja bila engkau melakukannya." Kawan-kawan Abu Nawas membuka percakapan. "Apa yang harus kutakutkan? Tidak ada sesuatu apapun yang perlu ditakuti kecuali Allah," kata Abu Nawas menantang. "Selama ini belum pernah ada seorang pun di negeri ini yang berani memantati Baginda Raja. Bukankah begitu, hai Abu Nawas?" tanya kawan Abu Nawas. "Tentu saja tidak ada yang berani melakukan hal itu, karena itu pelecehan yang amat berat. Siapa saja yang melakukan pasti akan dipancung," kata Abu Nawas memberitahu. "Itulah yang ingin kami ketahui darimu. Beranikah engkau melakukannya?" tanya temannya yang lain. "Sudah kukatakan bahwa aku hanya takut kepada Allah saja. Sekarang apa taruhannya bila aku bersedia melakukannya?" Abu Nawas balik bertanya. "100 keping uang emas. Selain itu, Baginda harus tertawa pada saat engkau pantati," tantang mereka. Bukan Abu Nawas namanya jika tidak bisa menyelesaikan suatu masalah. Ia menyanggupi tawaran yang amat berbahaya itu dan kembali pulang ke rumahnya. Kawan-kawan Abu Nawas merasa tidak yakin Abu Nawas sanggup untuk memantati Baginda Raja dan membuat Baginda Raja tertawa. Karena tantangan ini sangat berat, maka kali ini Abu Nawas pun harus berhadapan dengan Algojo pemenggal kepala. Minggu depannya, Baginda Raja mengadakan jamuan kenegaraan. Para menteri, pegawai istana, dan orang-orang dekat Baginda diundang, termasuk juga Abu Nawas. Abu Nawas merasa hari-hari berlalu dengan cepat karena ia harus menciptakan jalan keluar yang paling aman bagi keselamatan lehernya dari pedang Algojo. Tetapi bagi kawan-kawan Abu Nawas, hari-hari terasa amat panjang, karena mereka sudah tidak sabar menunggu pertaruhan yang amat mendebarkan itu. Persiapan-persiapan di halaman istana sudah dimulai. Baginda Raja menginginkan acara itu akan digelar dengan meriah. Baginda tidak ingin mengecewakan para tamunya, terkhusus untuk raja-raja dari negeri sahabat yang datang. Akhirnya hari yang dijanjikan telah tiba. Semua tamu sudah datang kecuali Abu Nawas. Kawan-kawan Abu Nawas yang menyaksikan dari jauh merasa kecewa karena Abu Nawas tidak hadir. Namun ternyata mereka keliru. Abu Nawas bukan tidak datang, tetapi terlambat sehingga Abu Nawas duduk di tempat yang paling belakang. Ceramah-ceramah yang mengesankan mulai disampaikan oleh para ahli pidato. Kemudian giliran Baginda Raja menyampaikan pidatonya. Setelah menyampaikan pidato, Baginda melihat Abu Nawas duduk sendirian di tempat yang tidak ada karpetnya. Karena merasa heran, Baginda Raja bertanya,
"Mengapa engkau tidak duduk di atas karpet?" tanya raja. "Paduka yang mulia, hamba haturkan terima kasih atas perhatian Baginda. Hamba sudah merasa bahagia duduk di sini," kata Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, majulah dan duduklah di atas karpet, nanti pakaianmu kotor karena duduk di atas tanah," Baginda raja menyarankan. "Ampun tuanku yang mulia, sebenarnya hamba ini sudah duduk di atas karpet," jawab Abu Nawas dengan santai. Baginda bingung mendengar pengakuan Abu Nawas karena Baginda melihat sendiri Abu Nawas duduk di atas lantai. "Karpet yang mana yang engkau maksudkan itu, hei Abu Nawas?" tanya Baginda masih bingung. "Karpet hamba sendiri, tuanku yang mulia. Sekarang hamba selalu membawa karpet dimanapun hamba pergi," kata Abu Nawas seolah-olah menyimpan misteri. "Tetapi sejak tadi aku belum melihat karpet yang engkau bawa," kata Baginda raja bertambah bingung. "Baiklah Baginda yang mulia, kalau memang ingin tahu maka dengan senang hati hamba akan menunjukkan kepada Paduka yang mulia," kata Abu Nawas sambil beringsut-ringsut ke depan. Setelah cukup dekat dengan Baginda, Abu Nawas berdiri, kemudian menunjukkan potongan karpet yang ditempelkan di bagian pantatnya. Abu Nawas kini seolah-olah memantati Baginda raja. Melihat ada sepotong karpet menempel di pantat Abu Nawas, Baginda raja tak bisa membendung tawa sehingga beliau terpingkal-pingkal diikuti oleh para tamu yang datang. Menyaksikan kejadian yang menggelikan itu, kawan-kawan Abu Nawas merasa kagum dan mereka harus rela melepas 100 keping emas untuk Abu Nawas. Ketika Baginda raja diajak mengemis oleh Abu Nawas. Suatu hari saat Abu Nawas di rumah, tiba-tiba datang beberapa prajurit istana menemuinya. "Tuan Abu Nawas, Anda diperintahkan Baginda raja untuk menghadap," kata salah satu prajurit. "Bukannya kemarin aku baru saja menghadap Baginda raja? Kenapa disuruh menghadap lagi?" tanya Abu Nawas merasa heran. "Kami tidak tahu, Tuan Abu Nawas. Silahkan nanti Tuan tanyakan sendiri kepada Baginda raja," jawab prajurit istana. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda raja. "Ampun Paduka yang mulia, ada perlu apa lagi Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. Baginda raja lalu mengutarakan masalahnya yang selama ini mengganggunya. "Begini Abu Nawas, aku punya masalah yang cukup serius dan aku butuh bantuanmu," tutur Baginda raja. "Memangnya masalah apa yang sedang Paduka hadapi? Kiranya apa yang bisa hamba bantu?" tanya Abu Nawas kembali. "Tadi pagi aku mendapat laporan Abu Nawas. Ada saudagar kaya yang kikir. Jangankan untuk bersedekah, membayar zakat saja dia menolak," kata Baginda raja menjelaskan. "Paduka ini kan seorang raja, panggil saja dia ke istana dan suruh membayar zakat. Kalau dia menolak, masukkan saja ke penjara, pasti dia akan ketakutan," ucap Abu Nawas menyarankan. "Sebenarnya bisa saja aku berbuat demikian, tapi apakah ada cara yang lebih baik dan lebih bijak supaya dia bisa sadar tanpa harus aku paksakan? Aku yakin dia sebenarnya orang baik karena sebelum menjadi saudagar kaya, dia rajin sedekah dan membayar zakat tepat pada waktunya," ujar Baginda raja. "Baiklah Paduka, sebenarnya ini masalah yang mudah Paduka, tapi karena Paduka menginginkan cara yang bijak maka hamba butuh waktu 3 hari untuk memikirkannya," kata Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas memohon diri untuk pulang ke rumah. Setibanya di rumah, dia terus berpikir mencari jalan keluar yang tepat. Padahal Abu Nawas sendiri menginginkan agar saudagar kaya itu dipenjara saja. Saudagar itu memang terkenal sangat pelit, bahkan para tetangga pun banyak yang membencinya. Tapi karena keinginan Abu Nawas tidak sejalan dengan pemikiran Baginda raja,
mau tidak mau harus menemukan cara lain yang sesuai perintah Baginda Raja. 3 hari berlalu, tibalah saatnya bagi Abu Nawas untuk menghadap ke istana. Sesampainya di sana, Abu Nawas langsung dipersilahkan menghadap Baginda Raja. "Bagaimana Abu Nawas? Apakah kamu sudah menemukan caranya?" tanya Baginda Raja. "Sudah Paduka, hamba sudah menemukan caranya," jawab Abu Nawas. "Bagus, beritahu aku sekarang caranya," minta Baginda Raja. "Tapi hamba tidak yakin Paduka akan bersedia melakukannya," timpal Abu Nawas. "Apa caranya? Katakan saja," ucap Baginda Raja mulai penasaran. "Caranya adalah hamba dan Baginda Raja harus menjadi pengemis. Lalu kita datangi rumah saudagar kaya itu. Kita berdua pura-pura mengemis kepadanya," papar Abu Nawas memberitahu. "Memangnya harus aku yang melakukannya? Apa tidak bisa diwakilkan?" tanya Baginda Raja. "Tidak bisa Paduka, karena ini adalah cara satu-satunya," jawab Abu Nawas. Awalnya Baginda Raja ragu atas ide konyol Abu Nawas itu. Namun karena ingin menyadarkan saudagar pelit tersebut, akhirnya dia bersedia menuruti saran Abu Nawas. Esok harinya Abu Nawas dan Baginda Raja mendatangi rumah saudagar kaya itu dengan mengenakan baju layaknya pengemis. Setibanya di rumah saudagar kaya, mereka tidak langsung mendatangi rumahnya. "Kita awasi dulu Paduka, tunggu saudagar itu keluar. Kalau kita ke sana sekarang, nanti yang akan menemui kita adalah penjaganya. Kita pasti akan diusir. Percuma kita ke sana tapi tidak bisa menjumpai saudagar itu," tutur Abu Nawas. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya saudagar kaya tersebut keluar dan duduk di teras. Tanpa menyia-nyiakan waktu, Abu Nawas segera mengajak Baginda Raja menghampiri saudagar kaya tersebut. "Tuan, berilah kami sedekah," pinta Abu Nawas. "Tidak ada, aku tidak punya uang receh," balas saudagar kaya itu dengan nada ketus. "Apakah Tuan punya makanan? Kami lapar sekali Tuan," tanya Abu Nawas. "Tidak ada, sana pergi kalian," jawab saudagar tersebut mulai emosi. "Baiklah kalau begitu kami minta air putih saja Tuan," balas Abu Nawas. "Kalian ini tuli atau gimana sih? Sudah aku bilang tidak punya apa-apa, sana pergi kalian, jangan ganggu aku," bentak saudagar kaya. Di saat itulah Abu Nawas mulai akal cerdiknya. Kasihan sekali kalau Tuan tidak punya apa-apa. "Kenapa Tuan tidak ikut saja sama kami? Kita mengemis bersama-sama Tuan," ajak Abu Nawas. Akibat perkataan Abu Nawas ini, saudagar kaya menjadi salah tingkah. Antara marah, tersinggung, malu bercampur aduk menjadi satu. Ia pun terdiam untuk beberapa saat. Tiba-tiba terlintas di benaknya ingatan masa lalu. Dahulu dia adalah orang miskin tapi rajin bersedekah. Namun sekarang setelah kaya raya justru menjadi orang kikir. Wajahnya yang tadinya terlihat galak kini malah tertunduk lesu. "Bagaimana? Apakah Tuan memilih jadi orang miskin atau orang kaya? Kalau masih ingin jadi orang kaya jangan lupa bersedekah dan bayar zakat. Kalau tidak mau sedekah mengemis sajalah seperti kami," tutur Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas menukil salah satu ayat Al-Quran tentang ancaman pedihnya siksa neraka bagi orang-orang yang enggan membayar zakat dan bersedekah. Seketika saudagar tersebut langsung meneteskan air mata. "Astagfirullah, aku khilaf telah berbuat zalim," kata saudagar kaya itu sesenggukan. "Siapa sebenarnya kalian? Kalian telah menyadarkan kesalahanku. Mari masuk ke dalam, aku akan memberikan kalian makanan," ajak saudagar kaya tersebut. "Tidak perlu, kami datang ke sini bukan untuk mengemis, tapi untuk menyadarkanmu," sahut Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas dan Baginda Raja menunjukkan jati diri yang sebenarnya. Betapa kagetnya saudagar kaya itu karena ternyata orang yang ada di hadapannya adalah rajanya sendiri. Saudagar kaya itu pun langsung duduk bersimpuh memohon maaf kepada Baginda Raja.
Sejak kejadian tersebut, akhirnya saudagar kaya itu rajin sedekah dan taat membayar zakat. Pencuri yang menyamar jadi keledai akhirnya tobat minta ampun. Dikisahkan Abu Nawas mempunyai keledai yang sangat penurut. Kemanapun Abu Nawas pergi selalu mengajak serta keledainya. Banyak orang mengagumi keledai milik Abu Nawas. Bahkan ada beberapa yang menawar ingin membelinya dengan harga tinggi. Namun Abu Nawas selalu menolaknya. Suatu hari saat Abu Nawas berkeliling kampung bersama keledainya, ia dibuntuti dua orang diduga pencuri. Mereka tampak ingin mengincar keledainya Abu Nawas. Saat azan zuhur berkumandang, Abu Nawas pun berhenti sejenak di sebuah masjid untuk menunaikan sholat. Ia lalu mencari sebuah pohon untuk mengikatkan keledainya. Tapi Abu Nawas tidak menyadari ada dua orang yang mengikutinya. "Kau tunggulah di sini, aku akan ke masjid dahulu," ucap Abu Nawas ke keledainya. Ketika Abu Nawas pergi masuk ke masjid, dua orang pencuri itu segera mendekati keledai tersebut. "Kita kelabui saja Abu Nawas, bawalah keledai ini pulang, dan aku akan berpura-pura jadi keledainya," ucap salah seorang pencuri. Kemudian pencuri yang lain membawa pergi keledai milik Abu Nawas. Sementara itu seorang pencuri berpura-pura menjadi keledai. Dia mengikatkan tali keledai tersebut ke lehernya sendiri. Tujuannya agar Abu Nawas percaya bahwa keledainya telah berubah menjadi manusia. Usai menunaikan sholat, Abu Nawas kembali mendatangi keledainya. Alangkah terkejutnya dia saat mendapati keledainya berubah menjadi manusia. "Apakah kau keledaiku?" tanya Abu Nawas merasa heran. "Iya, aku adalah keledaimu. Selama ini aku dikutuk menjadi seekor keledai, tapi berkat kebaikanmu, aku kembali menjadi manusia," jawab si pencuri berpura-pura. Abu Nawas tidak mau percaya begitu saja, sebab dilihat banyak kejanggalan. Mana mungkin keledai bisa jadi manusia? Dia pasti mau mengelabui aku, pikirnya dalam hati. Tapi Abu Nawas tidak mau kalah. Dia mendapat ide untuk membuat si pencuri kapok. "Baiklah, sekarang antarkan aku ke rumah Tuan Hakim. Aku ada janji bertemu dengannya," perintah Abu Nawas. Abu Nawas lalu naik ke atas punggung si pencuri dan menyuruhnya berjalan dengan merangkak seperti keledai. Pencuri itu menyesal kenapa menyamar sebagai keledai. Harusnya tadi kabur saja dengan temannya. Kini dia pun terikat seperti seekor keledai. Bahkan saat Abu Nawas menungganginya, banyak orang bertanya tentangnya. "Abu Nawas, mana keledaimu yang penurut?" tanya orang-orang di setiap jalanan kota. "Dia ini keledaiku, dia telah menjadi manusia karena kebaikan hatiku," jawab Abu Nawas. Betapa malunya si pencuri karena menjadi tontonan warga di jalanan. Sementara untuk sampai ke rumah Tuan Hakim butuh waktu yang cukup lama. Hal itu membuat pencuri yang menyamar sebagai keledai jadi kelelahan. Bahkan kaki dan tangannya memerah seperti melepuh. Akhirnya sampailah Abu Nawas di rumah Tuan Hakim dengan menaiki punggung si pencuri. Melihat hal itu, Tuan Hakim terkejut bukan main, bahkan sampai memarahi Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, kau kejam sekali. Kau kesini menunggang manusia," ujar Tuan Hakim. Abu Nawas lalu mendekati Tuan Hakim dan menceritakan semuanya, termasuk tentang keledainya yang berubah jadi manusia. "Tuan Hakim, dia itu seorang pencuri yang coba mengelabui hamba. Makanya hamba ingin memberi dia pelajaran," bisik Abu Nawas kepada Tuan Hakim. "Oh, jadi begitu ceritanya. Sebaiknya kita ke dalam dulu Abu Nawas," ajak Tuan Hakim. Abu Nawas lalu mengikat si pencuri ke salah satu pohon layaknya seekor keledai. Sementara itu, teman si pencuri ternyata mengikuti Abu Nawas. Dia hendak menyelamatkan temannya yang berpura-pura menjadi keledai. Abu Nawas pun masuk ke rumah Tuan Hakim. Mereka berpura-pura diskusi, padahal sedang mengintai si pencuri yang terikat. Benar saja, tiba-tiba muncullah salah satu temannya untuk menolong.
Dia berusaha menyelamatkan dengan melepaskan tali yang mengikat pada leher kawannya itu. Namun karena kaki temannya luka parah, dia kesulitan membawa temannya tersebut. Akhirnya Tuan Hakim dan Abu Nawas langsung memergoki mereka. "Siapa sebenarnya kalian?" tanya Tuan Hakim. "Maafkan kami Tuan Hakim, kami adalah pencuri. Niatnya kami ingin mengelabui Abu Nawas, tapi malah kami yang kena batunya," jawab kedua pencuri tersebut. "Kembalikan keledai Abu Nawas atau kalian akan aku masukkan ke penjara," ancam Tuan Hakim. "Baik Tuan Hakim," jawab mereka berdua. Kemudian salah seorang pencuri pulang ke rumah untuk mengambil keledai Abu Nawas dan mengembalikannya. Setelah keledai tersebut dikembalikan kepada Abu Nawas, Tuan Hakim memberi nasihat kepada dua pencuri itu. "Sebenarnya aku hendak menghukum kalian, tapi melihat luka yang dialami temanmu, aku tidak sampai hati. Aku mau mengampuni kesalahan kalian, tapi dengan syarat kalian tidak akan mengulangi perbuatan ini," tutur Tuan Hakim. Akhirnya Abu Nawas mendapatkan kembali keledainya. Tentunya keledai sungguhan, bukan keledai berkepala manusia. Sedangkan kedua pencuri itu menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mencuri lagi. Ketika Abu Nawas disuruh khutbah Jumat. Abu Nawas adalah seorang penyair yang sangat cerdik dan pintar. Namun selain sebagai penyair, Abu Nawas juga dikenal sebagai mubalek di desa tempat tinggalnya. Oleh sebab itu, suatu ketika Abu Nawas diminta untuk menjadi imam ketika hendak sholat Jumat. Selain itu, pada waktu tersebut Abu Nawas juga diminta mengisi khutbah Jumat untuk memberikan ceramah keagamaan. Setelah mandi dan berpakaian rapi, Abu Nawas pun mulai melangkahkan kakinya menuju ke masjid. Ketika sampai di masjid, tidak lama kemudian terdengar suara azan. Tak lama berselang, datanglah masyarakat yang beragama Muslim dengan sangat ramai. Karena yang menjadi khotib kali ini adalah Abu Nawas, maka banyak sekali masyarakat Muslim yang datang ke masjid. Ceramah dan khutbah Abu Nawas sangat disenangi oleh masyarakat kala itu. Sebab dalam setiap ceramah keagamaan yang disampaikan oleh Abu Nawas sangat relevan terhadap isu-isu yang sedang berkembang. Akhirnya, waktu yang ditunggu para jamaah pun tiba. Abu Nawas naik ke mimbar dan segera memulai khutbahnya. Khutbah tersebut dimulai dengan salam dan berlanjut pada materi yang akan disampaikan oleh Abu Nawas. Namun, pada saat berkhutbah, Abu Nawas melihat para jamaahnya yang mengantuk bahkan sampai tertidur. Melihat hal itu, kemudian Abu Nawas berteriak, "Api! Api! Api!" dengan sangat keras. Hal tersebut sontak membuat para jamaah sangat terkejut dan berdiri mencari keberadaan api tersebut. Bahkan ada juga jamaah yang hanya saling pandang satu sama lainnya. Kemudian ada salah seorang jamaah yang menanyakan, "Di mana apinya?" kepada Abu Nawas. Walau ada jamaah yang berkata demikian, tapi Abu Nawas tetap melanjutkan khutbahnya. Kemudian keluarlah perkataan dari Abu Nawas, jika ada api yang dahsyat di neraka bagi mereka yang lalai dalam beribadah. Maksud dari teriakan api, api, api dari Abu Nawas adalah api neraka tersebut. Barang siapa yang lalai dalam beribadah, maka ia akan merasakan panasnya api neraka. Usai melakukan ceramah tentang api neraka, kemudian Abu Nawas menutup khutbahnya dengan lantunan doa-doa. Setelah itu, Abu Nawas memimpin sholat Jumat dengan khusyuk dan diikuti oleh para jamaah. Ketika salat, para jamaah masih teringat dan terngiang-ngiang dengan api neraka yang dikatakan oleh Abu Nawas dalam khutbahnya. Walau awalnya terkesan gagal dalam memberikan ceramah keagamaan karena banyak yang mengantuk dan tertidur, namun sesungguhnya Abu Nawas berhasil membuat para jamaah untuk selalu rajin beribadah. Sebab para jamaah selalu ingat dengan khutbah Abu Nawas, di mana saat itu ia mengatakan, mereka yang malas beribadah akan merasakan panasnya api neraka.
Suatu hari, saat Abu Nawas sedang duduk di depan rumah, tiba-tiba datang seorang wanita mengadukan nasibnya kepada Abu Nawas. Dengan menangis terisak-isak, si wanita menceritakan masalahnya. "Suamiku di penjara, Tuan Abu, padahal dia tidak melakukan kesalahan," ucap si wanita. "Memangnya suamimu kenapa? Kok sampai di penjara?" "Suamiku petani yang miskin, tapi oleh Menteri Istana, dia disuruh membayar penuh pajaknya. Tentu saja kami tidak mampu. Lalu suamiku meminta keringanan, supaya bayarnya setengah saja. Tapi sang menteri menolaknya. Ia malah menuduh kalau suamiku menentang perintah raja. Akhirnya, suamiku dimasukkan ke penjara," kata si wanita menjelaskan. "Oh, jadi itu masalahnya. Baiklah ibu, saya akan membantu supaya suami ibu dibebaskan dari penjara," balas Abu Nawas. Maka Abu Nawas pun membuat siasat supaya dirinya bisa bertemu dengan Baginda Raja untuk mengadukan masalah ini. Pada esok harinya, Abu Nawas sengaja membuat gaduh kota Baghdad dengan ucapannya, baik di pasar maupun di dalam keramaian. Ia selalu meneriakkan kata-kata yang sama. "Hei kalian yang suka menyuruh orang sholat, ketahuilah perbuatanmu itu salah dan berdosa. Dan ketahuilah juga, mendoakan orang mati itu perbuatan jahat dan sesat." Akibat perkataannya ini tentu saja membuat masyarakat menjadi geram. Ada pula yang menganggap bahwa Abu Nawas sudah gila. Pernah ada salah satu warga yang menghardik Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, justru kamu yang sesat dan gila. Jangan pengaruhi orang untuk mengikuti ajaranmu." Namun Abu Nawas hanya tersenyum dan pergi meninggalkannya. Begitulah seterusnya, ia terus menggaungkan ucapannya itu dimanapun tempat ia berada. Karena sudah jengkel dengan ulah Abu Nawas ini, para warga sepakat untuk menangkap Abu Nawas dan dibawanya ke istana. Pada esok harinya, saat Abu Nawas berada di pasar dan hendak melakukan aksinya, orang-orang langsung menangkapnya. Kemudian dengan tangan terikat, Abu Nawas dibawa ke istana untuk dihadapkan kepada Baginda Raja. Melihat ramai orang berkumpul, Baginda Raja pun bertanya, "Ada apa ini? Kenapa kalian mengikat tangan Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. Mereka pun lalu menceritakan perbuatan Abu Nawas yang telah membuat gaduh masyarakat. Mendengar pengaduan mereka, Baginda Raja pun langsung naik pitam. "Hei Abu Nawas, benar kamu berkata demikian?" tanya Baginda Raja emosi. "Benar Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas seolah tak bersalah. "Kurang ajar kamu ya, kamu telah melukai hati umat Islam dan kamu harus dihukum dengan berat," bentak Baginda Raja. "Memangnya salah saya apa Paduka? Bukankah perkataanku itu benar?" protes Abu Nawas. "Jelas salah dan kamu pantas dihukum mati," balas Baginda Raja. "Coba Paduka tunjukkan di mana letak kesalahan perkataan saya," tanya Abu Nawas berkilah. "Bukankah kamu mengatakan menyuruh orang salat itu perbuatan dosa, sedangkan salat itu kewajiban umat muslim? Bahkan ketika kita bekerja pun, ketika waktu salat tiba, kita harus meninggalkan pekerjaan untuk menunaikan salat. Dan orang-orang yang mengumandangkan azan, mereka itu mengingatkan kita dan menyuruh kita untuk sholat. Dengan perkataanmu itu, secara tidak langsung, kamu menuduh mereka yang azan adalah perbuatan dosa," jawab Baginda Raja bertambah emosi. "Sabar dulu Paduka yang mulia, yang saya katakan menyuruh orang sholat, bukan menyuruh orang untuk sholat. Bukankah berdosa menyuruh orang sholat? Kalau mau menyuruh orang sholat, tunggulah sebentar hingga orang tersebut selesai sholatnya," ujar Abu Nawas menjelaskan. Baginda Raja terdiam. "Oh, begitu. Lalu
bagaimana dengan ucapanmu yang mengatakan mendoakan orang mati itu perbuatan sesat dan jahat? Bukankah kewajiban kita sesama muslim untuk mendoakan orang mati supaya diberi keampunan dan diterima amal ibadahnya? Tapi kamu menganggap itu perbuatan jahat dan sesat. Justru itu adalah perbuatan baik yang bernilai ibadah, Abu Nawas, ujar Baginda Raja. Begini Paduka yang mulia, yang saya katakan mendoakan orang mati, bukan mendoakan orang yang sudah mati. Apakah dibenarkan mendoakan seorang mati? Lebih baik kita mendoakan yang baik-baik saja, Paduka. Misalnya mendoakan orang supaya sehat, mendoakan orang supaya diberi rezeki yang halal. Jadi di mana letak kesalahan ucapan saya? Coba Paduka Raja tunjukkan, balas Abu Nawas. Seketika Baginda Raja langsung terdiam. Ia mulai merenungi ucapan Abu Nawas. Ya, kamu benar. Tidak ada yang salah dengan perkataanmu. Tapi apa maksudmu berkata demikian di hadapan orang-orang? Tanya Baginda Raja. Supaya saya ditangkap dan bisa bertemu dengan Paduka, karena ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Paduka telah keliru menilai seseorang hanya karena Paduka salah memahami. Seperti Paduka salah memahami ucapanku barusan. Dan orang tersebut kini dipenjara, Paduka, atas perbuatan yang tidak ia lakukan, kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar itu, Baginda Raja langsung terkejut. Siapa orangnya dan kenapa ia sampai dipenjara? Tanya Baginda Raja. Dia itu tetanggaku, Paduka. Dia dipenjara karena dituduh melawan Paduka. Padahal yang dia lakukan hanya ingin mendapat keadilan atas nasibnya sebagai petani. Dia itu petani miskin yang tak mampu membayar pajak. Jadi dia minta keringanan supaya pajak yang dibebankan kepadanya dipotong 50%. Tapi permintaan itu dianggap sebagai menentang perintah raja, jawab Abu Nawas. Mendengar itu, Baginda Raja pun kemudian berkata, segera bebaskan orang itu dan bawa kemari menteri yang telah berbuat zalim kepada rakyatku, titah Baginda Raja kepada para pengawal. Akhirnya tetangga Abu Nawas pun dibebaskan, sementara menteri yang nakal tersebut langsung dipecat dan dipenjara. Kecerdikan Abu Nawas, selesaikan persoalan pembagian kambing. Suatu hari datanglah 3 orang desa menghadap Baginda Raja di istana. Baginda Raja yang waktu itu sedang duduk berbincang-bincang dengan para pejabat tinggi, langsung saja mempersilahkan ketiga orang itu untuk masuk. Setelah 3 orang itu membungkuk, salah seorang di antara mereka berkata, "Ampun beribu ampun Baginda, karena kami telah mengganggu perbincangan Baginda dengan para pejabat yang lain." "Tidak, kalian tidak mengganggu. Kami malah senang dengan kedatangan kalian. Memangnya ada apa kalian menghadapku? Adakah persoalan yang ingin kalian sampaikan?" "Begini Baginda, saya Ahmad mempunyai 2 ekor kambing betina. Zulfikar mempunyai seekor kambing jantan, sedangkan Zubair tidak mempunyai kambing. Karena itulah Zubair yang setiap hari harus bekerja mengembalakan kambing. Apabila ketiga kambing itu beranak pinak, maka pembagian keuntungannya juga telah kami sepakati, yakni saya mendapat separuh dari jumlah kambing. Zulfikar memperoleh 1/3 dari jumlah kambing. Sedangkan Zubair yang mengembala dan merawat yang mendapat bagian 1/8-nya, terang Ahmad. "Lantas, apakah kambing itu sekarang telah beranak pinak?" tanya Baginda. "Benar Baginda, ketiga kambing itu sekarang sudah berjumlah menjadi 23 ekor. Karena itu, kami sekarang ingin membaginya sesuai dengan kesepakatan kami dulu. Tapi ternyata kami kesulitan untuk membaginya. Karena itulah kami kesini ingin memohon pertolongan Baginda," terang Ahmad. Membagi 23 ekor kambing sesuai perjanjian tentu tidak mudah.
Bayangkan, bila Ahmad memperoleh pembagian separuh dari kambing-kambing itu, maka Ahmad sebenarnya mendapat bagian 11 ekor lebih setengah kambing. Sedangkan Zulfikar memperoleh pembagian sepertiga, seharusnya mendapatkan 7 ekor lebih 2/3 kambing. Sementara Zubair mendapatkan 1/8-nya, yang berarti 2 ekor kambing lebih 7/8 kambing. Baginda Raja tampaknya berpikir keras untuk memecahkan masalah tersebut. Bahkan para pejabat yang hadir di tempat tersebut juga tak sanggup memecahkan masalah tersebut. Karena orang yang hadir di tempat tersebut tak ada yang bisa memecahkan masalah itu, akhirnya Baginda Raja terpikir untuk mengundang Abu Nawas yang cerdik untuk ke istana. Setelah Abu Nawas sampai di istana, ia pun langsung bertanya masalah yang terjadi. Mereka bertiga kemudian menceritakan ulang kronologi kebingungan tersebut. Wah, itu masalah kecil Baginda. Insya Allah saya akan membantu mencarikan jalan keluarnya, kata Abu Nawas. Tolong bawakan kambing itu masuk semuanya. Setelah ke-23 ekor kambing tersebut dituntun masuk istana, Abu Nawas lalu menghitung kembali jumlah kambingnya. Sesudah kambing itu dihitung dan benar jumlahnya 23 ekor, Abu Nawas lantas berpikir keras untuk menemukan solusi dari masalah pelik tersebut. Tak lama kemudian, izinkan saya meminjam kambing Baginda. Seekor saja, kata Abu Nawas. Nah, sekarang saatnya saya akan membagi kambing tersebut sesuai dengan porsi kalian saat perjanjian, kata Abu Nawas setelah menambahkan kambing milik Baginda Raja. Ahmad yang berhak memperoleh separuh kambing, maka boleh mengambil 12 ekor. Sedangkan engkau Zulfikar, yang memperoleh bagian sepertiganya, maka boleh mengambil 8 ekor, kata Abu Nawas memerintah. Terakhir Zubair yang memperoleh bagian 1/8-nya, maka engkau berhak mengambil bagian 3 kambing. Sisa 1 karena saya tadi meminjam 1 ekor kambing milik Baginda Raja, maka ini saya kembalikan lagi kambing tersebut. Masing-masing telah mendapatkan bagiannya. Mereka pun berterima kasih dan kembali ke kediamannya masing-masing. Perkara yang sulit itu akhirnya dapat ditemukan solusinya berkat kecerdasan Abu Nawas. Meskipun dalam hal ini ada yang dirugikan, namun mereka semua senang. Akhirnya Abu Nawas memperoleh hadiah uang emas dari Baginda Raja berkat kecerdikannya. Jika dicermati, ada yang salah atau kurang pas dari pembagian kambing tersebut. Coba seberapa telitikah sobat sekalian sehingga tahu letak kesalahannya. Raja dikasih bebek panggang berkaki 1 oleh Abu Nawas. Suatu hari, Baginda Raja dikasih makanan lezat bebek panggang berkaki 1 dari Abu Nawas. Berawal Abu Nawas diminta istrinya mengantarkan bebek panggang itu kepada Baginda Raja. Abu Nawas agak malas, sebab dia sendiri makan tanpa lauk. Sudahlah, supaya Baginda Raja makin sayang sama kau suamiku, ujar istri Abu Nawas. Abu Nawas pun mengalah. Dengan berat hati ia menenteng bungkusan bebek panggang yang menggoda seleranya itu. Diam-diam Abu Nawas tidak tahan juga. Ah, biar saja ku ambil pahanya yang satu itu, pikir Abu Nawas sembari mematahkan kaki itik tersebut. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas pun memakannya. Akhirnya, Abu Nawas sampai juga ke istana dengan membawa bebek panggang berkaki 1 menghadap Baginda Raja. Abu Nawas disambut Baginda Raja dengan ramah. Rupanya, ketika Abu Nawas datang, Baginda Raja juga sedang makan. Apa yang kau bawa Abu Nawas? Tanya Baginda Raja melihat Abu Nawas menenteng sesuatu. Tanpa banyak cakap, Abu Nawas menyerahkan bawaannya kepada Baginda Raja. Bebek panggang, gumam Baginda Raja tersenyum cerah.
Belum lagi menikmati bebek panggang hadiah dari Abu Nawas, Baginda Raja terdiam beberapa saat mendapatinya hanya berkaki satu. "Mengapa bebek panggang ini hanya berkaki satu, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja dengan penasaran. "Memang begitu, Baginda. Di negeri ini bebek-bebek hanya memiliki satu kaki. Kalau Baginda Raja tidak percaya, cobalah lihat di kolam," jawab Abu Nawas santai. Mereka berdua pun berjalan menuju kolam. Di sana banyak bebek-bebek berendam sambil mengangkat sebuah kakinya, sehingga tampak hanya berkaki satu. "Lihatlah," kata Abu Nawas cengengesan. "Di sini bebek hanya berkaki satu," lanjutnya sembari jarinya menunjuk gerombolan itik di kolam. Tentu saja Baginda Raja tidak mau ditipu, maka ia pun berteriak keras. Semua bebek kaget menurunkan kaki yang dilipat dan berterbangan. Tapi Abu Nawas juga tidak kehilangan akal. "Subhanallah," katanya. "Bahkan bebek pun takut pada keinginan Baginda Raja. Barangkali kalau Baginda meneriaki Paduka, Paduka akan ketakutan dan secara refleks menggandakan kaki jadi 4 dan kemudian terbang juga." Mata Baginda Raja melotot ke arah Abu Nawas, sepertinya marah. Tapi yang terjadi justru ledakan tawa Baginda Raja. "Yuk kita makan sama-sama bebek panggang berkaki satu itu," ajak Baginda Raja. Abu Nawas pun makan dengan lahap. "Alhamdulillah, rezeki memang enggak kemana," ujarnya sembari mengapungkan senyum di bibirnya. Abu Nawas mengambil mahkota dari surga. Dikisahkan, pada suatu hari Baginda Raja menyamar menjadi rakyat biasa. Beliau ingin menyaksikan kehidupan di luar istana tanpa sepengetahuan siapapun agar lebih leluasa bergerak. Baginda mulai keluar istana dengan pakaian yang amat sederhana, agar tidak terlihat seperti seorang raja oleh rakyatnya. Ketika raja sampai di sebuah perkampungan, beliau melihat beberapa orang berkumpul. Setelah Baginda mendekat, ternyata seorang ulama sedang menyampaikan kuliah tentang alam barzah. Kemudian ada pertanyaan dari seseorang yang datang dan bergabung di tempat itu. Ia bertanya kepada ulama tersebut, "Kami menyaksikan orang kafir pada suatu waktu dan mengintip kuburnya. Tetapi kami tidak mendengar mereka berteriak dan tidak pula melihat penyiksaan-penyiksaan yang katanya sedang dialaminya. Maka bagaimana cara membenarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dilihat mata?" tanya orang itu. Ulama itu berpikir sejenak, kemudian ia berkata, "Untuk mengetahui yang demikian itu harus dengan panca indera yang lain. Ingatkah kamu dengan orang yang sedang tidur? Dia kadangkala bermimpi dalam tidurnya digigit ular, diganggu dan sebagainya. Ia juga merasa sakit dan takut ketika itu, bahkan memekik dan keringat bercucuran pada keningnya. Ia merasakan hal semacam itu seperti ketika tidak tidur. Sedangkan engkau yang duduk di dekatnya menyaksikan keadaannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Padahal apa yang dilihat serta dialaminya adalah dikelilingi ular-ular. Maka jika masalah mimpi yang remeh saja sudah tidak mampu mata lahir melihatnya, mungkinkah engkau bisa melihat apa yang terjadi di alam barzah?" kata sang ulama. Baginda Raja terkesan dengan penjelasan ulama itu. Lalu ulama itu melanjutkan kuliahnya tentang alam akhirat. Dikatakan bahwa di surga tersedia hal-hal yang amat disukai nafsu, termasuk benda-benda. Salah satu benda-benda itu adalah mahkota yang amat luar biasa indahnya. Tak ada yang lebih indah dari barang-barang di surga, karena barang-barang itu tercipta dari cahaya. Saking indahnya, maka satu mahkota jauh lebih bagus dari dunia dan isinya. Baginda makin terkesan. Beliau lalu pulang kembali ke istana.
Baginda sudah tidak sabar ingin menguji kemampuan Abu Nawas. Baginda Raja memerintahkan menterinya untuk memanggil Abu Nawas ke hadapannya. Singkat cerita, Abu Nawas pun menghadap Baginda Raja. "Aku menginginkan engkau sekarang juga berangkat ke surga. Kemudian bawakan aku sebuah mahkota surga yang katanya tercipta dari cahaya itu. Apakah engkau sanggup, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Sanggup, Paduka yang mulia," kata Abu Nawas langsung menyanggupi apa yang mustahil dilaksanakan olehnya itu. "Tetapi Baginda harus menyanggupi pula satu syarat yang akan hamba ajukan," kata Abu Nawas dengan percaya diri. "Sebutkan syarat itu," kata Baginda Raja. "Hamba mohon Baginda menyediakan pintunya agar hamba bisa memasukinya," kata Abu Nawas. "Pintu apa?" tanya Baginda belum mengerti. "Pintu alam akhirat," jawab Abu Nawas. "Apa itu?" tanya Baginda ingin tahu. "Kiamat, wahai Paduka yang mulia. Masing-masing alam mempunyai pintu. Pintu alam dunia adalah liang peranakan ibu. Pintu alam barzah adalah kematian. Dan pintu alam akhirat adalah kiamat," jelas Abu Nawas kepada Baginda Raja. "Surga berada di alam akhirat. Bila Baginda masih tetap menghendaki hamba mengambil sebuah mahkota di surga, maka dunia harus kiamat terlebih dahulu," lanjut Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja terdiam. Di sela-sela kebingungan Baginda Raja, Abu Nawas bertanya lagi kepada Baginda Raja. "Masihkah Baginda menginginkan mahkota dari surga?" tanya Abu Nawas. Baginda Raja tidak menjawab, beliau diam 1000 bahasa. Sejenak kemudian Abu Nawas mohon diri karena Abu Nawas sudah tahu jawabannya.